Sahabat Suara K26, dalam rangka penyegaran kelompok tani Sumber Makmur Olian melalui musyawarah, Kepala Desa beserta sejumlah petani Desa Olian Kecamatan Kota Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melakukan refresh dalam musyawarah menseragamkan dalam pengelolaan pertanian di Desa Olian. Dalam rapat koordinasi kelompok tani yang dilaksanakan di rumah Ketua Gapoktan RT 2 RW 4 Desa Olian mengenai berbagai aspek, yakni penandatangani RDKK oleh kelompok tani dan kios, sehingga penyaluran pupuk subsidi sudah bisa dilakukan oleh para petani. Kemudian kalau disewa perjanjiannya itu seperti apa? Kendala kami, kendala petugas kami ketika turun untuk menagih pajak, bila petani ditanya itu PPL Desa Olian Agus Supriyadi berharap kelompok tani Desa Olian menjadi filter dari penebusan pupuk subsidi. Artinya, para petani yang membutuhkan pupuk harus melalui ketua kelompok tani, seharusnya bisa di cross check ke RDKK berikut membawa persyaratan fotokopi KTP. Pemerintah Desa Olian bekerja sama dengan pemerintah desa terkait itu membuat kesepakatan bahwa untuk kelancaran air dari petani maka dibuatlah kesepakatan. Kalaupun nanti ada nilai lebih ya, seperti di Laut Selatan itu, insya Allah akan kami upayakan kalau ada nilai lebihnya. Karena kalau melihat debit airnya mau 40 ya, itu apa kita karena itu berkaitan dengan kebijakan dinas terkait. Kemudian berjuang pagi dengan desa digital itu apa sih hubungannya dengan petani? Nah, perlu diketahui bahwa nanti para petani yang mempunyai lahan itu akan didata, bukan lewat manual, tapi lewat Android. Si A ya, mempunyai lahan di mana nih? Kelompok Tanjung itu akan didata, harusnya berapa. Kemudian seandainya lahan itu dipindah tangan, kadang-kadang ada warga yang melakukan ke desa mendapatkan. Kelompok tani harus tahu. Kenapa harus tahu? Agar tidak terjadi apa yang tadi ditanyakan oleh saudara Pak Muhasan itu mau berak kunci atas nama di lahan sawahnya yang dapat ya. Sementara ya maksud dan tujuan pemerintah memberikan subsidi itu untuk mengelola. Melindungi kasih anak satu tapi sudah disewakan itu apa jadi jalur Dalam musyawarah kelompok tani ini bisa dilakukan agenda rutinitas, sebab saat kemudian ada suatu permasalahan apapun, para petani bisa dituangkan di dalam musyawarah koordinasi kelompok tani mulai dari tingkat bawah. Menurutnya, dengan adanya agenda pertemuan rutin bisa menjadi wadah atau lumbung aspirasi dan informasi bagi para petani. Ternyata di sana saya menemui Pak Wahid di Kandang ya, di Debon ya, elakna Debon 2 itu, kasihnya di situ. Dirinya mengungkapkan bahwa selama ini ada beberapa keluhan dan beberapa petani seperti pelayanan pupuk di kios-kios bagi para petani. Selanjutnya, dosis pemupukan petani masih merasa berkurang. Kesimpulan dari apa yang sudah menjadi rapat bersama ini di kelompok tani apa aja, Mas? Berapa item dan apa saja yang dibahas? Ya, terima kasih. Yang pertama, alhamdulillah ada penyegaran kepengurusan kelompok tani Sumber Makmur Desa Olian ini. Walaupun tetap pengurus yang lama, dalam hal ini ketuanya tetap terpilih lagi atas nama Pak Haji Sunarso, itu yang pertama. Yang kedua, hasil diskusi ini terkait dengan RDKK pupuk subsidi tahun 2022, alhamdulillah sudah ditandatangani oleh
semua kelompok tani, dan itu sudah dipegang sama kelompok tani dan juga kios, sehingga untuk penebusan pupuk kimia subsidi sudah bisa dilakukan oleh para petani. Nah, yang ketiga, saya pengen kelompok tani ini jadi filter, jadi saringan saat penebusan pupuk subsidi. Artinya apa? Petani yang mau nebus pupuk harus mendatangi ketua kelompok tani, dan itu akan di cross check ke RDKK. Yang pertama. Yang kedua, petani tersebut harus membawa fotokopi KTP untuk dicocokkan di RDKK. Itu Mas. Yang keempat, saya mengharapkan ini ada pertemuan rutin, sehingga setiap permasalahan dari tingkat bawah bisa atau aspirasi dari tingkat bawah bisa kita serap. Begitu juga seumpama ada informasi atau program dari atasan, bisa kita langsung sampaikan kepada kelompok tani dan anggota taninya. Demikian. Selama ini ada keluhan nggak Mas dari kelompok tani? Yang pastinya ada, setiap apa aja tuh Mas? Ada. Yang pertama, biasalah, nama pupuk bisa dikatakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh petani. Pupuk itu misalnya tentang pelayanan dari kios itu ada. Terus yang kedua, dosis pemupukan, petani masih merasa berkurang. Nah, yang ketiga, kadang-kadang waktu dropping pupuk dari distributor ke kios kadang-kadang telat, tidak sesuai dengan waktu pemupukan di lapangan. Itu. Yang kedua, terkait dengan alat mesin pertanian, terutama mesin pompa air. Jadi kelompok tani Sumber Makmur ini hingga detik ini tidak ada yang namanya rumah pompa di wilayah kelompok tani. Itu biasanya dirasakan di saat bulan-bulan Agustus. Dan dropping pupuk dari distributor ke kios tidak dapat waktu, tidak sesuai dengan waktu proses pupuk dilakukan di lapangan. Dilanjutkan dengan keluhan mesin pompa air yang belum ada sarana yang dibangun rumah pompa di wilayah Desa Olian. Sementara Kepala Desa Olian Ansori meminta kepada para kelompok tani agar bersinergi dan taat pada aturan yang ada. Bila ada kebutuhan yang perlu dipecahkan, segera melakukan koordinasi dengan beberapa pihak mulai dari ketua kelompok tani dan seterusnya. Pihaknya mengatakan bahwa pemerintah desa akan selalu mendukung dalam aspek pertanian serta memfasilitasi agar pertanian di Desa Olian ke depan memiliki segala kebutuhan petani. Terlebih, pemerintah desa akan memprogramkan petani berbasis digital, yakni para petani akan terkoneksi melalui program digitalisasi Android. Dengan basis digital ini, seluruh petani akan mengetahui dan terkoneksi apa saja permasalahan yang ada kaitannya dengan pertanian. Kepala Desa Olian Ansori berharap dalam program desa, bidang pertanian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari Situbondo, Edo melaporkan